Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eliana Yusa Putri dengan NIM 19321978. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika semester 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, untuk yang pertama ada persamaan linier satu variabel atau biasa disingkat dengan PLSV, yakni fungsi proposisi yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Untuk bentuk umumnya seperti berikut. AX plus B sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kita masuk pada penyelesaian pada PLSV. Untuk penyelesaiannya kita biasanya menggunakan cara substitusi. Nah, sebelum itu apa sih yang dimaksud dengan cara substitusi itu? Cara substitusi adalah melakukan penggantian variabel dengan suatu bilangan sehingga PLSV bernilai benar. Untuk contohnya seperti berikut. Tentukan penyelesaian dari 2x plus 3 sama dengan 7. Nah, dalam penyelesaian ini biasanya kita permudah dengan menggunakan tabel. Untuk contohnya seperti berikut. 2x plus 3 sama dengan 7. Nah, di sini kita menggunakan cara substitusi, yaitu dengan melakukan penggantian variabel dengan suatu bilangan. Nah, di sini variabelnya x. Jadi kita harus mengganti nilai x pada sebuah persamaan berikut. Semisal saja kita x-nya pilih angka bilangan 0. Kita substitusikan pada persamaan yakni 2 dikali 0 plus 3 sama dengan 7. Hal ini tidak sesuai karena 2 dikali 0 itu menghasilkan 0 ditambah 3 akan menghasilkan 3. Jadi jawabannya 3 ya, bukan 7. Jadi untuk penyelesaian x sama dengan 0 itu kurang tepat. Kemudian kita coba lagi, semisal x sama dengan 1, kita masukkan pada persamaannya, yakni 2 dikali 1 plus 3 sama dengan 7. Kita cek apakah jawaban ini salah atau benar. Nah, di sini 2 dikali 1 ditambah 3. 2 dikali 1 akan menghasilkan 2, kemudian ditambah 3 akan menghasilkan 5. Otomatis jawaban 7 ini kurang tepat. Jadi penyelesaian yang x sama dengan 1 ini kurang tepat untuk persamaan berikut. Untuk persamaan yang disediakan di sini. Kemudian kita coba lagi dengan memasukkan x sama dengan 2. Kita substitusikan nilai 2, yakni 2 kali 2 ditambah 3 akan menghasilkan 7. Kita cek apakah jawaban ini sudah tepat atau belum, yakni 2 dikali 2 akan menghasilkan 4, kemudian ditambah 3 akan menghasilkan 7. Nah, untuk x sama dengan 2 ini, dia bernilai tepat atau benar. Karena untuk x sama dengan 2 bernilai benar, maka penyelesaian dari PLSV atau persamaan dari 2x plus 3 sama dengan 7 ini adalah x sama dengan 2. Oke. Selanjutnya kita masuk pada bab persamaan yang saling ekuivalen. Nah, apa sih itu? Dua persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda seperti yang dituliskan di sini. Dia mirip panah ya, tapi panahnya itu bolak-balik. Oke, kemudian untuk cara kita agar tahu apakah persamaan itu ekuivalen apa tidak, yakni yang pertama dengan cara menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kemudian yang kedua ada mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Untuk contohnya seperti berikut. Misalnya, sini ada 2x min 2 sama dengan 10. Apakah ekuivalen dengan x min 9 sama dengan min 3? Nah, cara kita untuk mengetahui apakah dia ekuivalen atau tidak itu dapat menggunakan dua cara yang telah disediakan ini. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama ada 2x min 2 sama dengan 10. Kemudian kita sama-sama menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, pada kali ini kita akan menambahkan kedua ruas dengan 2. Ruas kanan ditambah 2 dan ruas kiri ditambah 2. Jadi 2x min 2 plus 2 sama dengan 10 plus 2. Oke.
Untuk hasilnya akan menghasilkan 2x sama dengan 12. Nah, kemudian kita akan masuk pada cara yang tahap yang kedua, yakni mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Di sini kita membagi 2x dengan 2, ruas kiri dibagi dengan 2 dan ruas kanan dibagi dengan 2, yakni 2x dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2 akan menghasilkan x sama dengan 6. Oke, jadi untuk persamaan 2x min 2 sama dengan 10, penyelesaiannya adalah x sama dengan 6. Nah, untuk persamaan yang berikutnya, yakni x min 9 sama dengan min 3, penyelesaiannya seperti berikut. X min 9 sama dengan min 3. Oke, kita masuk pada cara atau tahap yang pertama, yakni menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, di sini kita menambahkan ruas kanan dengan bilangan 9 dan ruas kiri dengan bilangan 9, yakni x min 9 tambah 9 sama dengan min 3 ditambah 9. Maka dia akan menghasilkan x sama dengan 6. Nah, di antara kedua persamaan ini mereka memiliki penyelesaian yang sama, yakni x sama dengan 6. Maka dari itu mereka dapat dikatakan sebagai ekuivalen. Oke, selanjutnya kita masuk pada pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui dulu nih apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan. Pertidaksamaan yakni kalimat terbuka yang menyatakan hubungan ketidaksamaan. Biasanya tandanya dapat berupa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Berbeda dengan persamaan tadi ya, jika persamaan tadi kita biasanya menggunakan operasi sama dengan. Nah, kalau yang pertidaksamaan ini biasanya kita menggunakan hubungan operasinya yang ketidaksamaan, tanda-tandanya seperti yang ditampilkan di sini. Oke, selanjutnya pertidaksamaan linear satu variabel ini biasa disebut dengan PTLSV. Untuk pengertiannya, yakni pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat 1 atau linear. Oke. Untuk contohnya, misalnya saja ada 2x min 4 kurang dari 10 min 4. Oke. Kemudian ada 2x kurang dari 14, kemudian ada 3 min 4x lebih dari sama dengan 19. Oke. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian PTSLV. Dalam penyelesaiannya, yang pertama kita harus mencari lebih dahulu begini. Dalam penyelesaian PTSLV ini kita biasanya ada dua cara, yakni yang pertama mencari lebih dahulu penyelesaian persamaan yang diperoleh dari pertidaksamaan dengan mengganti tanda ketidaksamaan menjadi sama dengan. Jadi kita harus mengganti operasi yang menandakan dia ketidaksamaan seperti kurang dari atau lebih dari atau apapun itu dengan mengganti dengan sama dengan dulu. Nah, untuk yang kedua yakni menyatakan ke dalam pertidaksamaan yang ekuivalen. Oke, untuk contohnya seperti berikut. 2x min 14. Nah, ini kan dia menyatakan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel ya. Jadi, untuk penyelesaian yang pertama yakni cara 1, kita menggunakan mengganti terlebih dahulu tanda ketidaksamaan dengan tanda sama dengan, yakni 2x kurang dari 14 kita ganti menjadi 2x sama dengan 14. Maka dalam tahap ini kita juga harus menambah atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, di sini kita membagi ruas kiri dan ruas kanan dengan bilangan 2, yakni 2x dibagi 2 sama dengan 14 dibagi 2. Maka akan menghasilkan x sama dengan 7. Oke. Kemudian kita akan masuk pada tahap berikutnya, yakni pembuat 0. Pada langkah pembuat 0 ini kita hanya akan menentukan bilangan itu benar atau salah. Untuk lebih jelasnya, kita harus memilih angka atau bilangan yang jika pada garis bilangan itu angkanya terletak di sebelah kanan angka 7 dan sebelah kiri angka 7.
misalnya saja di sebelah kanan angka 7 saya memilih angka 8, dan misalnya saja angka yang berada di sebelah kiri angka 7 kita bisa memilih 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 atau apapun itu. Nah, pada kali ini saya akan memilih angka yang berada di kiri bilangan 7 yakni 0. Nah, maka kita substitusikan 0 ini pada persamaan yakni 2 dikali 0 kurang dari 14. Nah, apakah dia benar atau salah? Yakni 2 dikali 0 akan menghasilkan 0. Apakah 0 kurang dari 14? Jawabannya benar ya. Oke, berarti untuk nilai X sama dengan 0 ini nanti nilainya benar. Kemudian yang kedua, kita akan memilih angka yang berada di sebelah kanan pada bilangan 7, yakni misalnya saja 8. Kita sebenarnya juga bisa memilih 8, 9, 10 atau seterusnya. Tapi kali ini kita akan memilih angka 8 saja. Oke. Lalu kita masukkan angka 8 ini pada sebuah persamaan, yakni 2 dikali 8 kurang dari 14. Nah, apakah itu salah atau benar? Kita tentukan saja, yakni 2 dikali 8 akan menghasilkan 16. Apakah 16 ini kurang dari 14? Itu salah ya. Nah, jadi pada X sama dengan 8 ini nilainya salah. Nah, setelah itu kita harus membuktikan mana sih nilai di antara bilangan yang terletak di kanan atau di kiri tadi yang nilainya benar. Tentu saja yang nilainya benar yang X sama dengan 0 ya. Sementara X sama dengan 0 itu berada di sebelah kiri bilangan 7. Karena letak X berada di bawah 7, maka dapat ditulis X kurang dari 7. Oke. Kemudian untuk yang kedua ada cara dengan menyatakan pertidaksamaan dengan menggunakan ekuivalen, yakni 2X kurang dari 14. Hampir mirip dengan cara yang pertama tadi, yakni 2X mengalihkan atau membagi kedua ruas bilangan dengan bilangan yang sama, yakni 2X dibagi dengan 2 dan 14 dibagi dengan 2. Langsung saja mereka akan menghasilkan X kurang dari 7. Berbeda permasalahan lagi jika ada soal min 2X kurang dari 14. Nah, di sini kita harus membagi kedua ruas dengan membagi atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, yakni kita pilihkan min 2. Nah, ketika kita menggunakan bilangan negatif atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan akan berubah, di mana lebih dari akan menjadi kurang dari, kemudian kurang dari akan menjadi lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan akan menjadi kurang dari sama dengan. Nah, di sini kan kita sudah membagi kedua ruas dengan bilangan negatif, yakni min 2. Nah, setelah itu kita harus mengganti lawan dari ketidaksamaan kurang dari, yakni lawannya berupa lebih dari, maka hasilnya akan menghasilkan X lebih dari min 7. Oke. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.